Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Binusian, dan di segmen Talk with Binusian kali ini kita akan membahas kerjasama Teach for Indonesia bersama Perkins International. Dan sudah hari di studio Binus TV ada Kak Jo dan Jeheskil selaku Community Program Officer. Selamat sore Kak. Cara-cara kita sama-sama. Bener, kayak kita udah beberapa kali ngundang tapi kayak terlalu sibuk ya. Iya, baru hari ini keluar kota gitu. Oh iya, dipahami. Thank you ya Kak, udah nyempetin waktunya. Sama-sama, Kak. Kita pengen bahas nih program yang sebetulnya sudah berjalan, sudah terselenggara pada bulan Agustus lalu gitu. Kerjasama antara Teach for Indonesia bersama Perkins International mengadakan kegiatan Adaptive Sport. Nah, itu kan pada saat itu kegiatannya itu apa ya, kayak sebuah kegiatan sosial yang merangkul ya gitu individu-individu disabilitas gitu. Sekarang kita pengen tahu sebetulnya latar belakangnya kerjasama atau kegiatan adaptive sport ini tuh apa sih Kak? Sebenarnya kalau ini kita melihat bisa lebih jauh lagi. Kita di sini kan Binus punya komitmen ya, fostering and empowering. Nah, sebelum kita bersama dengan Perkins International ini, kegiatan-kegiatan sosial kita yang berpotongan langsung dengan mereka yang disabilitas itu pun sudah pernah kita laksanakan sebelumnya. Termasuk yang cukup besar itu beberapa tahun sebelumnya kita pernah ada kegiatan pengetikan buku bagi mereka yang tunanetra sebelumnya. Nah, ini merupakan salah satu supaya kita tetap sustain ya kegiatan kita. Kita salah satu berikutnya kita kerjasama terakhir dengan Perkins International. Nah, kegiatannya semuanya itu seperti camp olahraga dengan peserta merupakan anak-anak dari sekolah-sekolah disabilitas. Salah satunya mungkin sempat ya kakak juga ada syuting itu dari sekolah Saib Ibu Bintaro. Salah satu sekolahnya mereka memang anak-anak dengan double disabilitas istilahnya gitu. Bisa seperti tunanetra dan juga tunarungu seperti itu. Jadi memberi kesempatan kepada anak-anak ini untuk merasakan berolahraga seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan Perkins International ini kerjasama sama NGO yang base-nya itu di Boston bukan sih? Ada ya, benar ada di Amerika dan ada di Filipina. Nah, berarti kan terus juga tadi Kak Jordan sempat bilang bahwa ini sebetulnya sudah berjalan kerjasama sama NGO-NGO yang merangkul atau yang menaungi kaum individu disabilitas. Nah, pengen tahu ini tuh sampai ke tingkatnya tuh internasional. Prosesnya tuh gimana sih? Apakah mungkin sebelumnya, gini, di Indonesia apakah belum terlalu banyak NGO-NGO yang menaungi itu? Semuanya cukup, tapi memang kalau internasional kita nggak banyak yang di Indonesia, banyak kan itu lokal. Seperti mungkin ada yang misalnya sekolah kebutuhan khusus ataupun yayasan-yayasan bergerak di bidang cuma masih lokal untuk disabilitas ini. Nah, Perkins ini karena sebelumnya kita sudah pernah kerjasama dengan Yayasan Saib Ibu Bintaro, jadi tim Perkins pun sudah kenal dengan kami. Bahkan staf dari Perkinsnya itu alumni dari Binus. Nah, jadi waktu itu sempat diskusi kitanya, mereka bilang apakah dari Binus bisa menghost juga membantu untuk acara ini, dan kita bisa seperti itu. Waktunya pun pas dengan jadwal mahasiswa seperti itu. Nah, melalui kegiatan ini kan juga melibatkan Binusian ya. Bahkan ternyata ada salah satu stafnya juga ternyata alumni Binus gitu. Benar. Apakah mungkin hal ini menjadi hal yang ingin dicapai oleh Binus dalam meningkatkan inklusivitas sosial di lingkungan kampus Binus? Sejauh mana sih Kak kira-kira? Kita memang harapkan karena memang kita mungkin tahu ya semuanya kita Binus cukup inklusif dengan juga pun menerima mahasiswa yang inklusif seperti itu. Bahkan di konselor Kemanggisan ada memang bagian part yang memang untuk disability student. Jadi memang kita harapin kegiatan yang kita laksanakan ini memberi apa kita bilangnya ya mungkin mengopen dari mahasiswa, open mata mereka. Ternyata bukan ada teman-teman mereka yang mungkin memiliki bakat yang berbeda, kita bilang seperti itu, mungkin bakat yang berbeda. Iya ada teman-teman dengan kegiatan ini, mereka begitu nanti mungkin sekelas dengan teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus, mereka sudah paham nih, ya ternyata mereka ada punya bakat yang berbeda atau kebutuhan yang berbeda seperti itu. Lalu sejauh mana membuka mata Binusian tadi bahwa di kita tuh maksudnya di teman-teman kita tuh masih banyak loh yang mungkin punya kelebihan khususnya, maksudnya ini kan membangun awareness-nya sejauh lewat acara adaptive sport kemarin yang melibatkan Binusian sebagai volunteer dan lainnya. Pandangan mereka sekarang tuh gimana sih Kak? Mereka memang ada berapa yang cukup
ada mungkin yang belum pernah, ada salah satu pernah cerita, mahasiswa yang cerita ke saya, dia belum pernah sama itu pertama kali mereka langsung membantu mereka atau langsung berkomunikasi dengan mereka yang disabilitas, terutama yang double disabilitas. Contoh misalnya tadi ya ada yang sebagai contoh mereka itu tunanetra dan juga tunarungu langsungnya seperti itu, jadi double ataupun tunagrahita seperti itu. Jadi bagi mereka cukup kaget, cuma saya itu mereka happy, oh ternyata gini ya caranya. Contoh ya mereka, oh kalau ternyata dengan yang mereka yang tunarungu kita harus pas ngomong dengan mereka mulut harus kebuka lebar, harus gerak, nggak bisa kita cuma kita harus buka lebar misalkan apa, nah oh baru paham mereka seperti itu. Atau mereka lihat oh ternyata kalau komunikasi mereka yang disabilitasnya mungkin di perkembangan harus lebih pelan-pelan, harus misalkan mereka cara komunikasinya kayak dengan anak-anak bermain seperti itu. Oke, berarti kayak ngebuka lagi kayak oh cara berkomunikasi bagi individu-individu yang berkebutuhan khusus itu punya caranya sendiri, jadi unik-unik belajar seperti juga itu, kayak gitu. benar. Nah sebetulnya memang Smart Viewers, BINUS TV itu udah meliput acara adaptive sport ini gitu. Jadi memang ada experience berbeda termasuk aku sebetulnya gitu. Dan di situ ada kegiatan olahraga bermain bola salah satunya itu. Mungkin boleh ceritain dong Kak gitu pada saat itu jalan permainannya itu seperti apa? Karena ketika bermain itu nggak boleh ngomong sama sekali, bener ya? Benar. Ceritain dong Kak, mungkin banyak yang belum tahu. Golf ball istilah permainannya atau kita bermain bolanya itu agak sebenarnya mirip bermain bola seperti di yang biasanya, cuma karena pesertanya tunanetra mereka itu mengandalkan suara. Nah bolanya itu punya lonceng di dalamnya. Jadi saat mereka nendang atau mereka mau nangkap bola, mereka itu mengikuti suaranya. Karena mereka ya mohon maaf kan tunanetra nggak bisa melihat ya. Nah itu makanya mereka mendengar suara. Makanya kita nggak boleh ada yang bersuara. Karena mereka konsen, oh ini bolanya ke arah mana nih? Mereka tangkap seperti itu. Iya. Tapi itu memang jadi kayak maksudnya kita juga jadi keikutan apa ya, kayak ke bawah suasananya ya kayak kita tenang nih. Iya benar-benar. Ya. Dan pas lagi ketika salah satu anak itu berhasil meraih bola, itu juga kita ikutan kayak happy. Oh iya bisa kayak gitu kan. Tapi kayak oh ya nggak boleh bersuara, jadi kita nggak boleh tepuk tangan ya, juga. Karena mereka benar-benar mengandalkan bolanya bergerak nih, suaranya teriak langsung tangkap seperti itu. Dan sebelumnya juga ada pelatihannya juga. Jadi lumayan agak waktunya cukup banyak ya untuk mereka harus latihan dulu, mengenalkan dulu suara bolanya seperti apa gitu. Tapi itu ya buat aku sendiri sebagai binusian yang melihat dan khususnya meliput acara itu memang kayak oh ternyata cara bermain bolanya berbeda. Emang ada khusus sendiri udah pasti gitu. Tapi oh ternyata sampai kita nggak boleh ngomong dan lain-lainnya gitu karena memang ada treatment yang berbeda. Seru sih sebetulnya. Saya pun pertama kali tuh melihat bola untuk bermain untuk tunanetra itu seperti ini. Saya pernah dengar sebelumnya, artinya bolanya punya suara seperti apa. Ternyata seperti itu. Jadi maka ting nih lah bunyi-bunyi pas gerak ada loncengnya. Iya benar-benar. Kayak mainan anak kecil suaranya. Iya benar itu. Betul. Nah terus BINUS melalui TFA ini bagaimana nih bisa memastikan keterlibatan mahasiswa ini terus berlanjut dan menciptakan dampak sosial dan emosional yang nyata? Karena kita memang seperti mungkin ya kakak juga tahu ya, kita BINUS mengharapkan semua program yang berjalan itu sustain. Nah di sini kita akan berhenti, kita akan melanjutkan. Bahkan ini sedikit bocoran ya, di dalam tahun ini kita akan melakukan kerjasama dengan Perkins, tapi memang lebih bergerak untuk kepada orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas seperti itu. Kita ada laksanakan program bagi orang-orang tua yang memang anaknya disabilitas seperti itu. Oke, berarti ini program yang akan terus berlanjut. Akan ada lagi berarti ya, berarti bukan untuk ke anaknya tapi mungkin penyuluhan kepada orang tuanya. Tapi memang perlu sih gitu, karena memang orang tua yang memiliki anak disabilitas pasti punya tantangan tersendiri. Bahkan tantangan mungkin lebih dari orang tua yang memiliki anak-anak yang non disabilitas seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita bicara soal inklusi sebagai komitmen jangka panjang nih, menurut Kak Jordan, apa sih indikator keberhasilan yang paling konkret yang mungkin ingin BINUS capai dari kerjasama ini ke 5 tahun mendatang? Ya, kalau mungkin saya belum bisa melihat sejauh itu mungkin ya. Cuma kita memang mengharapkan salah satu yang konkretnya bahwa mahasiswa kita menjadi semakin terbuka. Karena memang in the end pastikan mahasiswa kita banyakkan yang non disabilitas ya pastinya. Jadi mereka lebih terbuka open saat mereka lulus pun dari BINUS, mereka mungkin mendapat teman kerja lain-lainnya atau lingkungan mereka disabilitas, mereka sudah paham
at least terbuka seperti itu. Jadi begitu mereka lulus dari BINUS, mereka bekerja atau hidup di masyarakat, mereka tahu oh ternyata ada beragam masyarakat kita seperti itu. Kita juga harapkan bentuknya salah satu kita ada kegiatan enrichment program ya, community development program, di mana mahasiswa kita membantu di NGO-NGO, termasuk beberapa NGO-NGO yang bergerak di bidang disabilitas, dan itu sudah kita laksanakan dari 2019 hingga sekarang. Oke, jadi kayak dia tuh punya pengalaman yang jadi dia tahu gimana caranya menghadapi, atau maksudnya caranya salah satunya tadi sih untuk bisa bersosialisasi bagi kaum-kaum atau individu yang disabilitas, cara ngomongnya seperti apa, cara treatmentnya seperti apa, cara memberikan dia sekali berkomunikasi, balik lagi sebetulnya cara berinteraksinya seperti apa, karena kan memang ya unik semuanya. Unik. Ya, benar. Dan maksudnya mereka tuh spesial gitu ya. Ada trik-triknya kita mau komunikasi sebetulnya. Iya, benar. Nah, kira-kira nih ke depannya TFI ini berencana membuat acara serupa, atau sebetulnya udah sempat di-spill ya gitu. Tapi kira-kira ada lagi nggak sih mungkin selain Perkins, ada nggak sih NGO lain yang ingin diajak kerja sama TFI? Ada, kita memang sudah beberapa yang bergerak di bidang disabilitas ya. Contohnya memang saya dengan Perkins, kita ada kerjasama juga yang baru aja mungkin ya, kakak yang mungkin syuting juga kemarin bersama kegiatan karyawan ya di BINUS, itu dengan Yayasan Saib Ibu Bintaro. Kita juga ada dengan kerjasama dengan Yayasan Wahana di Depok, itu bergerak di bidang memang sekolah untuk disabilitas juga seperti itu. Oke, jadi ini emang sustain ya, insya Allah mudah-mudahan. Memang banyak kan programnya kita paketkan bersama enrichment. Jadi mahasiswa melakukan enrichment, pengayaan mereka community development di lokasi ataupun di institusi tersebut. Oke, dan ini adalah wujud nyata mewujudkan visi BINUS Fostering and Empowering. Betul. Oke. Kak Jordan, thank you banget atas waktunya udah ngasih insight yang cukup banyak lewat kerjasama sama Perkins. Semoga segala target dan juga segala plan bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Sukses terus. Thank you Kak. Terima kasih. Oke, Smart Viewers, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Jurnal BINUSian.